Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Tadris Matematika 6E, mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Lina Muawanah, MPD, akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang analisis korelasi. Dengan anggota kelompok 1, Lailatul Hasanah, Tika Rohmawati, Betty Dwi Anggraini, dan Bella Sutrianik. Analisis korelasi. Yang pertama, analisis data dan interpretasi. Tujuan penelitian di bidang ekonomi adalah untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian dalam rangka mengungkap fenomena-fenomena ekonomi tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti diharuskan yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga mengolah data, dan yang keempat menganalisis data sekaligus membuat interpretasi. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana, dalam artian mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses ini sering menggunakan metode statistik. Metode statistik mempunyai fungsi pokok, yaitu yang pertama, menyederhanakan data penelitian, sehingga menjadi sebuah informasi yang lebih sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, statistik berfungsi untuk menguji apakah hubungan yang diamati memang betul-betul terjadi karena adanya hubungan yang sistematis antara variabel-variabel yang diteliti, atau hanya terjadi secara kebetulan saja. Setelah data dianalisis dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasilnya harus diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih dalam dari hasil penelitian tersebut. Interpretasi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, interpretasi secara terbatas, di mana hanya dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Peneliti secara otomatis melakukan interpretasi sewaktu menganalisis data. Di sini, analisis dan interpretasi sangat erat hubungannya, karena keduanya dilakukan hampir secara bersamaan. Interpretasi secara terbatas paling sering dilakukan oleh peneliti pemula. Yang kedua, interpretasi dalam arti luas dilakukan dengan membandingkan hasil analisis yang diperolehnya dengan hasil analisis peneliti lain, sekaligus menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori yang ada. Interpretasi semacam ini jarang dilakukan, meskipun merupakan tahap yang amat penting. Selanjutnya, analisis korelasi. Yang pertama, pentingnya analisis hubungan dan sebab akibat. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi selalu memerlukan hubungan dengan orang lain. Secara ekonomi, mengadakan hubungan pada umumnya dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti mendapatkan keringanan pajak, memperoleh kredit, meminjam uang, dan lain-lain. Mengapa perlu mengetahui hubungan antar variabel? Karena dalam perencanaan, selain data masa lampau dan masa sekarang, diperlukan juga data hasil ramalan yang menggambarkan keadaan dan kemampuan untuk masa yang akan datang. Contohnya, perencanaan besarnya impor beras pemerintah memerlukan ramalan produksi padi.
Suatu perusahaan dalam merencanakan produksi memerlukan ramalan hasil penjualan di masa yang akan datang, sehingga dapat dicegah terjadinya kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Analisis tentang masalah distribusi pasangan variabel dinamakan analisis bivariat atau bivariate analysis. Analisis ini membutuhkan data yang terdiri dari dua kelompok hasil observasi atau pengamatan, misalkan X dan Y. Data itu dapat diperoleh dari berbagai bidang kegiatan yang menghasilkan pasangan observasi sebanyak N, sampel dari sejumlah N populasi. Bila pasangan observasi itu digambarkan di atas kertas berskala hitung dalam suatu sistem koordinat, maka akan diperoleh serangkaian titik-titik koordinat yang menghubungkan kedua hasil observasi itu. Hasil penggambaran itu dinamakan diagram pencar atau diagram titik. Pada dasarnya, masalah hubungan antar variabel umumnya berkisar pada dua hal, yaitu yang pertama, mengukur tingkat asosiasi atau korelasi antar variabel. Tingkat asosiasi ini tergantung pada pola variasi atau interrelasi yang bersifat simultan atau bersama-sama dari variabel-variabel yang bersangkutan. Persoalan ini dinamakan persoalan korelasi. Yang kedua, mencari bentuk persamaan yang sesuai guna menduga rata-rata Y untuk X yang tertentu atau rata-rata X untuk Y yang tertentu. Persoalan ini dinamakan persoalan regresi. Pada hampir semua kejadian, baik kejadian ekonomi atau kejadian lainnya, pasti ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Hal ini menunjukkan adanya hubungan korelasi antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Kejadian itu dinyatakan dengan perubahan nilai dari variabel. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan sebab akibat, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk menduga atau meramalkan Y. Ramalan pada dasarnya merupakan dugaan mengenai terjadinya suatu kegiatan atau nilai suatu variabel untuk waktu yang akan datang, seperti misalnya ramalan produksi tahun depan, 2 tahun yang akan datang, dan lain sebagainya. Nilai Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya dipergunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi seringkali disimbolkan dengan notasi R kecil, yaitu ukuran korelasi linear antara dua variabel. Koefisien korelasi dapat dihitung dari data yang sama digunakan untuk menghasilkan persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B. Nilai koefisien korelasi memperkirakan kelinearan sebenarnya dari data asli. Di sisi lain, R memperkirakan seberapa besar hubungan dari persamaan garis lurus atau regresi linear serta mewakili titik data yang terbesar berdasarkan plot data pada grup X dan Y. Dalam praktiknya, nilai R berkisar kurang dari 10.000 sampai lebih dari 10.000, tergantung dari arah garis regresinya. Apabila nilai R sama dengan lebih dari 10.000, hal itu berarti menunjukkan titik data yang memiliki hubungan linear sempurna dan garis memiliki kemiringan positif. Hal ini menandakan bahwa seiring dengan meningkatnya konsentrasi sampel X, maka nilai absorbensi sampel Y juga semakin meningkat. Jika nilai R sama dengan kurang dari 10.000, maka hal ini menunjukkan titik data memiliki hubungan linear sempurna dan garis memiliki kemiringan negatif. Hal ini biasanya terjadi karena adanya hubungan yang berbanding terbalik. Pada ilustrasi berikut ini dapat kita lihat bahwa nilai R plus 1 arah garis menaik dan sebaliknya. Untuk gambar yang pertama, nilai R plus 1 kurvanya naik, dan untuk gambar yang kedua nilai R-1 kurvanya turun.
Menghitung koefisien korelasi atau R. Menghitung koefisien korelasi atau nilai R menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan sigma dari dalam kurung X dikurangi X ban dikalikan dalam kurung Y dikurangi Y ban. Kemudian dibagi dengan akar dari sigma X dikurangi X ban kuadrat dikalikan akar dari sigma Y dikurangi Y ban kuadrat. Selanjutnya adalah tahapan menghitung koefisien korelasi. Langkah yang pertama, hitung nilai rata-rata atau min X dengan cara menjumlahkan seluruh nilai X, kemudian membaginya dengan jumlah data. Langkah kedua, hitung nilai rata-rata atau min Y dengan cara menjumlahkan seluruh nilai Y, kemudian membaginya dengan jumlah data. Langkah yang ketiga, hitung kuadrat dari X dikurangi X ban dan jumlah kuadratnya. Langkah yang keempat, hitung kuadrat dari Y dikurangi Y ban dan jumlah kuadratnya. Langkah kelima, hitung jumlah dari dalam kurung X dikurangi X ban dikalikan dalam kurung Y dikurangi Y ban. Maka diperoleh hasilnya seperti pada tabel berikut. Kemudian langkah keenam, masukkan hasil sesuai pada tabel ke dalam rumus koefisien korelasi, sehingga diperoleh R sama dengan 0,322 dibagi akar dari 0,287 dikali akar 0,383. Diperoleh R sama dengan 0,322 dibagi 0,5360 dikali 0,6185. Diperoleh R sama dengan 0,322 dibagi 0,3315. Maka diperoleh nilai R adalah 0,971. Untuk yang selanjutnya dan yang terakhir adalah menghitung koefisien korelasi dengan Microsoft Excel. Tahapan untuk menghitung menggunakan Excel adalah yang pertama, input data yang akan dihitung nilai koefisien korelasinya. Yang kedua, posisikan kursor pada salah satu sel Excel. Yang ketiga, ketik sama dengan Corel dan sorot data yang akan dihitung. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar berikut ini. Itu tadi pemaparan resum dari kami kelompok 1 tentang analisis korelasi. Semoga dengan adanya penjelasan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya kami kelompok 1 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.